Profesi apa yang sedang Anda geluti saat ini? Nyatanya, ada beberapa orang di dunia ini yang terpaksa atau memang dengan sengaja memilih pekerjaan yang tergolong ekstrim, baik karena berkaitan dengan bahaya atau tantangan yang dihadapi. Profesi apapun yang dipilih, sebenarnya memang selalu memiliki resikonya. Namun, pekerjaan-pekerjaan berikut ini memiliki resiko yang jauh lebih tinggi. Berikut ini adalah 7 profesi ekstrim versi on the spot. You got me wide open, now you're... Pria ini bernama Shi Shuiping. Ia adalah samsak atau sasaran tinju hidup. Setiap hari ia memberikan perutnya untuk menjadi sasaran tinju bagi siapa saja yang memerlukannya. Dahulu kegiatan ini dilakukan Shi dengan tujuan untuk bersenang-senang. Namun kegiatan ini kini jadi mata pencaharian Shi. Pria asal kota Wuhan ini memasang tarif bagi siapapun yang ingin memukulnya. Yang lebih ekstrim, orang-orang baru akan membayar jika dari 3 kali pukulan ia tidak goyah sama sekali. Sebaliknya, jika ia goyah atau bergerak, Shi akan mentraktir orang tersebut. Dari kegiatan yang membahayakan kesehatannya tersebut, Shi bisa mendapatkan uang hingga 36 juta rupiah dalam 1 bulan. Tak heran jika ia bisa menghidupi istri dan 2 putrinya dengan sangat layak. Sebenarnya istri dan anaknya sedang memintanya untuk berhenti melakukan hal ekstrim ini, namun Shi tetap melakukannya. Got you, and now I'm free falling in your eyes. You got me still calling. John Weigel dan Liz Vela juga berprofesi yang dekat dengan bahaya yang sewaktu-waktu bisa mengancam jiwanya. Mereka bekerja di Australian Reptile Park sebagai pengisap racun. Setiap hari mereka harus memerah racun dari laba-laba pemintal dan beberapa spesies khas Australia lainnya. John adalah seorang pawang ular. Ia sudah memerah lebih dari 40.000 ular berbisa. Ia juga mengaku sudah digigit ular ribuan kali. Sementara kegiatan sehari-hari Liz adalah bergaul dengan laba-laba. Dalam seminggu ia bisa memerah 3 hingga 300 laba-laba pemintal jaring khas Sydney. Ini adalah laba-laba dengan racun paling berbahaya di dunia. Mereka berwarna hitam mengkilap, berbulu, dan memiliki taring-taring panjang. Mengapa mereka mau mengambil resiko menjadi pemerah bisa? Jawabannya adalah demi keselamatan orang banyak. Bisa-bisa hasil perahan mereka ini akan diproses sedemikian rupa sehingga menjadi penawar racun. Sungguh pekerjaan yang mulia. Profesi berikut ini benar-benar butuh keahlian tertentu, yakni menjadi pemijat singa. Alex Laurenti telah memilih profesi langka ini sebagai mata pencaharian. Setiap harinya, pria dari Chipping Norton ini bergaul dengan singa-singa yang ada di The Lion Park, dekat Johannesburg, Afrika Selatan. Alex sudah mengenal singa-singa ini sejak mereka lahir, hingga mereka terlihat sangat akrab. Dengan santai, singa-singa ini membiarkan Alex menyentuh dan memijat kaki atau badan mereka. Salah satu singa yang jadi pasien Alex adalah Jamu. Jamu tergeletak santai dan menikmati ketika Alex mulai memijat kakinya. Terkadang, Alex juga mengoleskan krim tertentu ke tubuh singa-singa ini untuk menghindari ada parasit lain tinggal di tubuh mereka. Bayangkan jika orang lain yang tiba-tiba mendekat dan memijit singa-singa ini, bisa jadi orang tersebut akan langsung diterkam. Di antara beberapa pria penakluk buaya, ada salah satu yang menarik perhatian. Ia adalah Ashley Lawrence. Ia menjadi sangat menonjol karena pekerjaan sebagai pawang buaya umumnya ditekuni oleh para pria. Butuh keberanian luar biasa untuk bisa bergaul dengan binatang reptil dengan berat bisa mencapai 300 kg dan panjang 5 meter ini. Untuk bisa menangani buaya, Ashley yang merupakan anggota tim penyelamat hewan di Florida Everglades ini dituntut memiliki kekuatan fisik yang prima.
Ashley bahkan tak ragu ketika harus mengatasi buaya di dalam air. Padahal ketika di dalam air, buaya bisa bergerak jauh lebih cepat dibanding ketika berada di atas permukaan tanah. Meski begitu, ia tak pernah takut. Ashley justru mengaku mendapatkan energi tambahan ketika berinteraksi langsung dengan buaya-buaya liar ini. Profesi ekstrim selanjutnya adalah pembersih kaca gedung bertingkat. Butuh keberanian ekstra besar untuk bisa melakukan pekerjaan ini. Siapapun yang memilih pekerjaan ini harus bisa mengatasi ketakutan terhadap ketinggian. Mereka mengambil pekerjaan sebagai pembersih kaca gedung Burj Khalifa di Dubai, yang merupakan gedung tertinggi di dunia dengan tinggi 829,8 meter. Apapun yang jatuh dari ketinggian ini pasti akan hancur. Namun para pembersih kaca ini berani mengambil pekerjaan penuh resiko ini. Mereka bergelantungan pada tali sebagai pengaman. Belum lagi dengan adanya angin yang berhembus kencang pada bulan-bulan tertentu. Desain gedung yang unik membuat angin berhembus tidak beraturan dan menambah resiko yang harus dihadapi para pembersih kaca ini. Butuh waktu 3 bulan untuk membersihkan seluruh 24.000 kaca di gedung ini. Dan setelah kaca terakhir dibersihkan, tim pembersih kaca ini harus sudah mulai lagi dari kaca yang paling atas. Pekerjaan yang tak pernah berakhir. Profesi berikut ini juga terbilang ekstrim meski sekilas tidak tampak demikian. Profesi ini termasuk berbahaya dengan nyawa sebagai taruhannya. Mereka adalah para pembersih got atau selokan di India, terutama yang melintasi jalanan di kota Delhi. Pekerjaan ini dilakukan masyarakat miskin di India. Tugas mereka adalah membersihkan selokan dari limbah atau sampah yang kerap jadi penyumbat. Pekerjaan ini sangat beresiko karena para pembersih got ini tidak memakai alat pelindung sama sekali. Mereka sangat rawan terkontaminasi berbagai zat berbahaya. Banyak sekali bakteri maupun virus yang tumbuh dan berkembang biak di air yang kotor. Hal ini menyebabkan banyaknya korban meninggal akibat profesi ini. Ada di antara mereka yang meninggal ketika melakukan pekerjaan ini. Ada juga yang meninggal karena terkena penyakit usai melakukan pembersihan. Ironisnya, para pekerja ini hanya dibayar 35.000 per hari. Sangat kecil jika dibandingkan dengan resiko yang mereka hadapi. Pernahkah terpikir bahwa salah satu profesi ekstrim di dunia ini adalah menjadi perawat? Tentu saja ini bukan perawat di rumah sakit seperti pada umumnya, tetapi adalah perawat di rumah sakit jiwa. Paling tidak ini sudah terbukti di negara bagian Victoria, Australia. Menurut penelitian yang dilakukan Melbourne University, lebih dari 80% perawat kesehatan jiwa pernah mengalami kekerasan dalam 1 tahun terakhir. Lebih dari 50% diantaranya paling tidak 4 kali mengalami kejadian yang melibatkan kekerasan fisik saat bekerja. Kekerasan fisik yang mereka terima bervariasi, mulai dari jari patah, dipukul tiba-tiba, dicakar, atau digigit. Tak hanya menimbulkan sakit secara fisik, tak jarang hal ini berdampak pada mental sang perawat. Mereka jadi tidak ingin dekat-dekat dengan orang, depresi, dan juga muncul kecemasan. Mereka pun sering melakukan panggilan untuk meminta bantuan kepada serikat pekerja. Pemirsa, itulah tadi 7 profesi ekstrim versi On The Spot.